Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi digital yang berkarakter pada mata pelajaran PAI bab 7 kelas 8. Pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa adalah percaya atau membenarkan dengan sepenuh hati. Dalam kata bahasa Arab, kata iman berasal dari kata amana yu'minu imanan yang berarti percaya atau membenarkan. Jadi secara bahasa iman berarti membenarkan sesuatu dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Pengertian iman secara istilah dalam ajaran Islam adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Artinya, iman bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan dibuktikan dalam tindakan sehari-hari. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nabi dan rasul yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul. Yang kesatu sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua sebagai pemberi peringatan. Yang ketiga sebagai pembawa kabar gembira. Yang keempat sebagai juru dakwah. Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi teladan bagi kita semua. Pengertian mukjizat. Mukjizat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Mukjizat adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalah para nabi dan rasul. Ada kisah singkat beberapa Rasul Ulul Azmi. Yang kesatu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sabar menghadapi kaum yang ingkar, membuat perahu untuk menyelamatkan makhluk hidup dari banjir. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bara api. Yang ketiga adalah Nabi Musa, gigih berdakwah kepada Raja Fir'aun, tongkatnya bisa menjadi ular. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, sabar menghadapi fitnah kaumnya, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar dan tabah dalam menyebarkan Islam serta terjadi turunnya Al-Quran. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang kesatu adalah sidik, yaitu jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah patonah, yaitu cerdas. Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi teladan bagi kita semua. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada 124.000 nabi dan ada 313 rasul. Tapi yang disebut di dalam Al-Qur'an dan yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Tujuan mulia diutusnya nabi dan rasul.
Yang satu adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membimbing umat manusia ke jalan yang benar, yang ketiga menegakkan keadilan dan kebenaran, yang keempat menjadi teladan bagi umat manusia. Nabi dan Rasul diutus untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Generasi di era digital sesuai dengan mengimani Nabi dan Rasul, mari kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasul. Bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar, tabah. Oleh sebab itu, amalkan, tanamkan dalam diri kita sehari-hari supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kesatu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Yang ketiga, meneladani akhlak mulia para nabi dan rasul. Yang keempat, mendapat syafaat di hari kiamat. Mari kita simpulkan materi video pembelajaran kali ini, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi digital yang berkarakter. Di era digital, generasi muda perlu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam beraktivitas online. Dengan meneladani mereka, generasi digital dapat mengembangkan aktivitas di dunia maya secara aman dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keteladanan tersebut dapat membimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet sekaligus menghindari diri dari dampak negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.